Halo Sobat SET, selamat datang di program podcast bersama SET. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih buat anak muda, freelancer, maupun pengusaha muda. Nah, yaitu tentang perpajakan dengan tema Pajak Gak Lagi Ribet, Era NIK jadi NPWP dan aplikasi pajak masa kini. Bersama saya Ria selaku host, dan di sini sudah kedatangan narasumber keren nih dari tim fungsional penyuluh KPP Pratama Malang Selatan. Selamat pagi Pak Didit, apa kabar Pak? Selamat pagi Sobat SET. Perkenalkan saya Didit. Di sini saya dari tim penyuluh KPP Pratama Malang Selatan. Bagaimana nih kabarnya Pak Didit? Alhamdulillah ya, pagi ini yang cerah ini ya. Kita juga berterima kasih nih kepada Sobat SET udah mendapatkan kesempatan untuk diundang di podcast kali ini ya. Semoga dalam beberapa waktu ke depan kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat nih bagi Sobat SET semua. Luar biasa sekali. Saya juga berterima kasih nih Pak karena sudah menerima undangan kami dari PT Samudra Edukasi Teknologi, kedatangan tamu spesial dari KPP Pratama Malang Selatan nih. Nah, baik Pak Didit, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak peran dari tim penyuluh KPP Pratama Malang Selatan dan bagaimana pendekatan yang dilakukan ke anak-anak muda saat ini Bapak? Nah, jadi kami di sini adalah selaku tim penyuluh dari KPP Pratama Malang Selatan. Jadi penyuluh itu apa? Penyuluh pajak ini sebenarnya bagian dari fungsi edukasinya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pajak itu kenapa kok ada edukasi? Ya wajar karena belajar pajak adalah belajar kehidupan. Seluruh lapisan masyarakat mulai dari Gen Z, milenial, bahkan ada boomer sekalipun ya, itu tetap memerlukan edukasi pajak. Nah, disinilah kami hadir. Jadi masyarakat tidak perlu takut nih kalau bicara pajak selalu dalam pikirannya adalah membayar pajak. Padahal tidak, karena kita pajak itu juga ada menyenangkannya loh. Kalau kita belajar, kita itu lebih tahu tentang ilmu pajak. Jadi kita lebih tenang nih dalam menjalani kehidupan. Mungkin kita nanti punya penghasilan, mungkin kita punya usaha. Tapi kalau kita sudah dibekali dengan ilmu pajak, kita akan lebih tenang lagi nih. Jadi menjalani hidup dengan tenang lah istilahnya ilmu pajak itu. Jadi seperti itu ya Sobat SET, jadi tidak perlu takut lagi dengan pajak karena dengan kita mengerti ilmu pajak itu bisa jadi menyenangkan gitu ya Pak ya. Menyenangkan. Baik, nah kenapa sih anak muda atau Gen Z itu perlu peduli dan paham pajak sejak dini ya Pak ya? Kan biasanya pajak itu diidentikan dengan orang tua, kemudian perusahaan yang besar seperti itu Pak. Oke, jadi pajak itu seperti yang kita katakan, ada sebuah pepatah ya Kak ya. Iya. Jadi di dunia ini ada dua yang pasti, yakni kematian dan pajak. Nah, makanya kita bilangnya pajak itu ilmu kehidupan karena satunya kematian. Jadi kalau namanya ilmu kehidupan, segala lapisan usia masyarakat itu wajib belajar. Supaya apa? Terutama ketika Gen Z nih ya. Gen Z kan suatu saat nanti ada nih kata suatu istilah Indonesia emas nih ya, 2045 nih misalkan mereka jadi pemimpin, jadi penerus bangsa ini yang memegang kendali perekonomian dan lain-lain, itu kan Gen Z nih. Nah, nanti ketika sudah usia matang itu mempersiapkan secara finansial, mempersiapkan secara kemandirian juga. Nah, dan juga untuk berkontribusi ke penerimaan negara, karena penerimaan negara kita itu 70-80% dari pajak. Jadi penting banget nih kalau berbicara tentang pajak. Nah, kebanyakan orang yang kena, ada tuh di berita ya, kayak menunggak pajak, ada seorang pengusaha pajaknya nunggak sekian. Nah, itu karena memang ketidaktahuan terkait dengan ilmu pajak. Makanya itu dipersiapkan dari sekarang supaya nanti ketika menghadapi usia-usia produktif, memiliki penghasilan, memiliki usaha, sudah siap nih secara finansial. Dan juga karena pajak itu sifatnya ini ya ditetapkan dengan aturan, jadi mengikat. Jadi berbicara pajak juga berbicara dengan hukum, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kita persiapkan dari sekarang. Jangan lupa juga ketika dalam hal ini DJP juga mempersiapkan beberapa program. Contohnya ada kegiatan pajak bertutur setiap tahunnya dari lapisan SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Lalu ada juga namanya program relawan pajak untuk negeri, Renjani, itu ditujukan untuk mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa yang terkait dengan ilmu perpajakan aja, seluruh mahasiswa bisa selama nanti ada fasilitas atau tax centernya yang membawahi naungan tersebut.
Nah, itu jadi banyak nih terbuka DJP bagi siapapun, terutama Gen Z yang ingin belajar pajak, banyak terbuka bagi masyarakat. Agar ya ke depannya kita lebih siap lagi. Sadar pajaknya tuh tinggi. Iya. Kalau sadar pajaknya tinggi, otomatis nanti tax ratio meningkat. Kalau tax ratio meningkat ya perekonomian negara, belanja negara bisa lebih fleksibel lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, apalagi Sobat SET nih biasanya kebanyakan Gen Z. Nah teman-teman nggak usah lagi bingung atau bertanya-tanya kenapa sih Gen Z itu wajib paham pajak sejak dini padahal kan belum berpenghasilan, seperti itu mungkin ya. Nah tetapi karena nantinya pastinya Gen Z itu juga mengalami fase ketika bekerja itu akan membayar pajak. Jadi sehingga sebelum itu teman-teman Gen Z itu harus paham dulu nih tentang pajak biar nanti tidak ada kesalahan gitu ya Pak ya. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman, betul sekali. Nah baik Pak. Nah ini ada isu yang bikin heboh media sosial nih Pak soal pemadanan NIK jadi NPWP. Nah, apakah ini artinya semua orang yang punya KTP atau NIK otomatis wajib bayar pajak? Termasuk mahasiswa yang belum punya penghasilan. Jadi pemadanan NIK NPWP yang memang lagi rame nih, banyak orang, aku punya KTP berarti aku otomatis jadi wajib pajak ya. Nah, belum tentu. Jadi pemadanan NIK NPWP itu awalnya adalah tujuannya ingin Indonesia satu data, single identity number lah bahasa ininya, bahasa generalnya. Ya, karena single identity number ini identitas apa yang udah dipunya sama warga Indonesia? Ya otomatis NIK. Karena NIK itu sudah ada sejak lahir. Dari kayak kan kalau ada bayi lahir tuh ya, buat kakak udah ada tuh NIK-nya. Itu sudah tercatat. Nah, NIK ini kan 16 digit, NPWP yang lama 15 digit. Nah, itu pasti nanti berubah dong. Jadi NPWP yang lama kita nanti akan berubah jadi menjadi NIK. Nah, ketika NIK ini nanti kan ada pemadanan ya, pemadanannya ini ya otomatis nanti akan dilakukan oleh sistem DJP. Apakah otomatis menjadi wajib pajak? Tentu tidak, karena ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya yang pertama adalah warga negara sudah berusia 18 tahun ya. Lalu ada syarat objektifnya, kalau syarat objektifnya berpenghasilan, kalau misalnya karyawan sudah di atas PTKP ya. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi otomatis orang yang berpenghasilan apakah otomatis kena pajak? Belum tentu. Karena kalau penghasilannya sudah di atas PTKP, ya 54 juta itu berarti 4.500.000 dalam sebulan. Nah itu baru nanti dia wajib memiliki NPWP karena akan dipotong PPh seperti itu. Kalau belum mencapai itu ya nggak wajib menjadi wajib pajak. Seperti itu. Baik Pak, nah mungkin bagaimana cara pemadanan NIK atau daftar pajak secara online-nya itu ya Pak ya? Apakah anak muda itu masih perlu antri ke kantor KPP Malang Selatan atau bagaimana Pak? Hari gini antri ke kantor, nggak perlu lah. Nggak perlu. Jadi terkait pemadangan NIK NPWP itu sekarang sudah dilakukan melalui aplikasinya, digitalisasi ya. Aplikasi kita bernama Cortex. Ya, Cortex itu sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Ya, sudah berlaku sejak tahun 2025, Kak. Jadi ini udah tahun kedua. Jadi ketika bagi wajib pajak yang sudah punya NPWP, otomatis nanti tinggal aktivasi akun Cortex-nya dia sudah menggunakan NIK otomatis. Lalu yang kedua, apabila belum punya NPWP bagaimana? Silakan registrasi NPWP juga melalui Cortex. Nanti tinggal disiapkan aja data KTP, data kartu keluarga, lalu data alamat dan sebagainya itu disiapkan aja. Jadi nanti ketika daftar lewat Cortex langsung jadi tuh NPWP-nya otomatis dari situ. Jadi nggak perlu antri lagi ke kantor pajak. Bisa dilakukan di mana saja, lewat smartphone bisa, lewat laptop bisa, sambil ngopi bisa. Lalu misalkan nih kawan pajak atau sobat SET sekalian di sini ingin membutuhkan keterangan lebih lanjut dari KPP, nggak harus ke KPP terdaftarnya. Misalkan ada nih warga Malang, nah, warga Malang lagi nggak di Malang, misalnya lagi liburan, mau daftar NPWP, tiba-tiba diminta NPWP, silakan ke kantor pajak terdekat apabila membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Seperti itu, Kak. Jadi sekarang itu sangat fleksibel seperti Sangat itu ya Pak? fleksibel. Nah, sekarang aja sudah macam-macam kayak ada flexible working space dan lain-lain, itu kan lagi ngetren ya. Kerja dari kafe. Masa sih daftar NPWP harus ke kantor? Tidak perlu ya teman-teman. Jadi teman-teman apalagi anak muda yang ingin mendaftarkan
NPWP-nya atau NIK-nya itu tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan pajak, jadi bisa langsung secara mandiri online menggunakan sistem Cortex ya Pak? Sistem Cortex, benar. Nah baik nih Pak, ini bagaimana teman-teman Gen Z yang kerjanya itu freelancer, konten kreator atau ilustrator yang penghasilannya itu tidak tetap tiap bulannya. Nah gimana itu cara menghitungnya ya Pak ya? Nah, menghitungnya. Iya. Jadi berbicara pajak berarti kita berbicara tentang perhitungan pajaknya berapa. Nah, sekarang nih adalah pekerjaan memang lagi ngetren nih, lagi dibahas ya, kayak YouTuber, konten kreator, freelancer dan sebagainya, influencer. Itu kan pekerjaan yang paling diminati Gen Z ya, karena apa ya? Karena dia menjalankan pekerjaan sesuai hobinya ya. Misalkan hobinya skincarean, misalnya jadi beauty vlogger, terus misalnya kayak hobinya keliling, traveling gitu ya, misalnya jadi traveler, vlogger dan lain sebagainya. Itu jangan khawatir, di sini juga difasilitasi juga kok. Jadi namanya di pajak itu kan ada, kalau orang pribadi, perseorangan itu ada 3 sumber jenis pekerjaan. Ada karyawan swasta, ada karyawan, ada pengusaha, dan yang satu lagi ada pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu contohnya satunya ya konten kreator. Kewajiban perpajakannya bagaimana? Nah, nanti kewajiban perpajakannya silakan menyampaikan norma penggunaan penghasilan itu atau NPPN paling lambat 31 Maret. Supaya apa? Supaya bisa menghitung penghasilan bersihnya berapa. Jadi penghasilan bersihnya itu nanti menggunakan persentase dari penghasilan kotor. Contohnya nih, kalau pekerjaan bebas ada yang 50% ya dari penghasilan kotor. Misalkan katakanlah penghasilan kotornya dalam 1 tahun 100 juta. Apa kena pajak langsung Kak? Nah belum tentu, kita hitung dulu. Kalau pakai NPPN atau norma penggunaan penghasilan itu nanti dikalikan, misalnya dikalikan 50% dulu ya kan, jadi 50 juta nih. Iya, Pak. Nah itu 50 juta ingat di bawah PTKP. Kalau di bawah PTKP ya nggak perlu bayar pajak dengan catatan menyampaikan NPPN. Lalu yang kedua, kalau nggak pakai NPPN pakai apa? Pakai pembukuan. Kalau pembukuan itu nanti harus ada biaya-biayanya berapa selama dari penghasilan itu. Jadi kalau memang nanti penghasilan bersihnya tetap di bawah PTKP ya nggak perlu khawatir, nggak perlu bayar pajak. Dan ingat, kalau ini dilakukan jadi kawan pajak, nggak boleh sampai terlambat NPPN-nya. Kalau terlambat nanti ya harus pakai pembukuan. Baik, seperti itu ya Sobat SET, buat Sobat SET yang sekarang sedang melakukan freelancer, konten kreator atau pekerjaan bebas lainnya, jangan lupa melaporkan NPPN-nya nanti sebelum tanggal 31 Maret ya? Ya, 31 Maret untuk tahun berjalannya ya. Jadi yang bagi yang merintis belum tentu kena pajak kan, masih penghasilannya awal. Iya, bagi yang merintis jika di bawah PTKP itu juga tidak kena pajak ya Pak? Ya, supaya orang nggak kepikiran ya. Contohnya nih misalnya aku pengen jadi konten kreator tapi nanti takut kena pajak, ya nggak perlu khawatir, kita pakai NPPN bisa. Kalau baru merintis nggak perlu tuh bayar pajak. Baik Pak. Nah, kalau untuk Gen Z yang merintis usaha atau UMKM seperti coffee shop kan sekarang sedang ramai ya Pak, atau thrifting shop, ada insentif atau keringanan pajak gak dari pemerintah Pak ya? Nah, kalau yang untuk usaha ini memang lagi baru juga peraturannya diperpanjang. Jadi aturannya ada di PP 20 tahun 2026, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Di situ adalah aturan terkait UMKM. Bagi orang pribadi ya, orang pribadi itu jadi PNBP-nya perseorangan pakai NIK. Jadi dia nanti bisa menggunakan fasilitas UMKM. Yakni apa? Selama penghasilannya belum mencapai 500 juta secara kotor ya dalam 1 tahun, itu tidak dikenakan PPh. Nah, kalau misalkan sudah lewat 500 juta bagaimana? Misalkan contohnya nih 510 juta dalam setahun, PPh-nya berapa? Ya PPh-nya nanti dikurangi 500 dulu penghasilan kotornya, jadi tinggal 10 juta kalikan setengah persen. Setengah persen itu 1/200 ya. Jadi kalau misalkan ada usaha nih ya, peternak telur lah katakanlah, telurnya menghasilkan 200 butir. Nah, 1 butirnya itu yang disetorkan ke negara.
Jadi ibaratkan seperti itu, 1/200. Tentunya ringan ya, Iya. karena itu pun juga udah dipotong 500 juta di awal. Iya. 500 juta kalau kalikan 0,5% berarti kan udah disubsidi tuh 2.500.000 ya. Nah itu, jadi untuk orang pribadi itu. Tapi kalau untuk yang badan ada PT perorangan. Nah ini ada baru nih, banyak orang bikin PT, nggak mau PT badan Pak, karena modalnya gede, pakai PT perorangan bisa. PT perorangan pakai 0,5% juga, tapi nggak ada batasan 500. Cuman nanti nggak ini ya nanti dikategorikannya sebagai wajib pajak badan, bukan orang pribadi. Jadi tarifnya tadi 0,5%. 1/200 saya kalau bilang sih, karena kalau orang bilang 0,5% tuh dikira banyak orang tuh ngira 50%. Oh, setengahnya. Kan ngomong setengah. Besar banget Pak, Iya. bukan 50%. Bukan setengah bagian ya, tapi setengah persen ya. Iya. 1/200. Jadi seperti itu ya teman-teman, biar nggak salah paham lagi. Ya. Jadi maksudnya 0,5% itu 1/200 gitu ya, Pak? 1/200. Baik, nah mungkin ini langsung ke pertanyaan biasanya mitos atau fakta gitu ya Pak ya? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Oke, untuk mitos atau fakta yang pertama, ini lapor SPT tahunan itu ribet dan ujung-ujungnya disuruh bayar lagi. Itu mitos atau fakta ya Pak? Jadi, Jawabannya adalah mitos. Nah, sekarang kita bahas dulu. Lapor SPT tahunan. Nah, ini baru disinggung nih lapor. Dari tadi kan kita ngomongin bayar lagi, pajak bayar lagi ya. Kita bicara tentang laporan. Jadi kewajiban wajib pajak itu sebenarnya ada 4 singkatannya ya. DHBL, daftar, hitung, bayar, dan terakhir lapor. Nah, lapor ini wajib dilakukan kalau untuk orang pribadi dan badan yang mendaftarkan NPWP-nya secara aktif. Jadi NPWP-nya masih aktif, itu lapor SPT tahunan 1 tahun sekali. Maksimal ya kalau orang pribadi 31 Maret, kalau badan 30 April. Ya, kecuali kalau ada relaksasi bisa berubah lagi. Tapi kalau secara normal 31 Maret dan 30 April. Ketika kita lapor SPT, bayar atau tidaknya itu tergantung dari pajak yang terutang. Jadi pajak yang terutangnya berapa? Contohnya tadi kayak konten kreator misalkan. Ternyata setelah dihitung bersih penghasilannya 50 juta dalam setahun. Ya kalau dia masuk pekerjaan bebas, dikurangi PTKP, karena di bawah PTKP ya nggak perlu bayar. Contohnya kayak pengusaha telur ayam misalkan, katakanlah. Ternyata dia penghasilannya dalam 1 tahun 400 juta rupiah kotornya. Jadi ketika dimasukkan di SPT, ya dia tidak terutang PBH-nya karena di bawah 500 juta. Ya, jadi tergantung nilai dari yang terutangnya berapa. Tidak otomatis bayar. Tapi kalau lapor wajib. Nah, jadi yang wajib itu lapor ya, bukan bayar. Bayar itu kondisional, tergantung pajak yang terutang. Makanya kan ada lapor yang namanya nihil. Ya, kalau tidak ada yang terutang, nanti namanya lapornya statusnya nihil. Kalau ada pembayaran, kurang bayar. Benar. Jadi tidak semua yang lapor itu pasti bayar ya? Tidak serta-merta. Dan kebanyakan ya, kalau di kami ya, kebetulan di Malang ini, kalau yang karyawan dan yang lain-lain itu kebanyakan memang nihil. Karena memang penghasilannya masih belum mencapai PTKP atau omset untuk pengusaha belum mencapai 500 juta rupiah untuk orang pribadi ya. Tapi karena terdaftar sehingga wajib lapor. Sehingga wajib lapor, karena ada konsekuensinya juga untuk lapor. Gitu ya teman-teman. Baik, sekarang mitos atau fakta yang kedua nih Pak. Nah, kalau lupa lapor SPT pas belum kerja, langsung didenda jutaan rupiah dan diproses hukum. Mitos atau fakta, Pak Didi? Nah, itu mitos. Nah, faktanya sebenarnya gini. Nah, ini tak lanjutkan ngomonganku tadi. Kalau nggak lapor, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Jadi bagi yang memiliki NPWP dan tanda kutip aktif ya, kan status NPWP itu ada 2. Ada yang aktif dan non-efektif, atau NE kita sebutnya. Bagi NPWP yang non-efektif itu berarti kalau dia penghasilannya masih di bawah PTKP, atau yang punya usahanya nggak jalan, itu bisa non-efektif. Nah, kalau itu nggak wajib lapor memang, karena NPWP-nya non-efektif. Nah, bagaimana yang wajib lapor? Yang wajib lapor itu adalah NPWP-nya yang aktif. Jadi misal tadi kan ada mahasiswa atau masih kuliah gitu, nyambi-nyambi lah ya.
Nah, tergantung kalau NPWP-nya non efektif ya nggak wajib lapor. Sehingga kalau nggak lapor SPT tahunan nggak akan kena denda. Aman ya, jadi aman. Jadi dipastikan nih kalau memang nggak ada kegiatan usaha atau nggak berpenghasilan, silakan di non efektifkan aja. Bisa permohonan kok. Permohonannya juga bisa lewat kontak. Nah, kalau yang NPWP yang aktif, nah ini yang sering jadi pertanyaan masyarakat yang tiba-tiba dapat surat cinta dari DJP. Surat cinta itu apa isinya? Surat tagihan pajak. Ya, surat tagihan pajak itu berisi apa? Atas keterlambatan atau tidak lapor SPT tahunan. Ya, jadi apabila ada orang pribadi, ini saya bilang orang pribadi dulu ya, Pak. Tidak lapor atau terlambat SPT tahunan, terlambat berarti lebih dari 31 Maret ya, itu dikenakan denda Rp100.000 per tahunnya. Kalau NPWP badan adalah Rp1.000.000. Jadi seperti itu. Ada kriteria lagi tuh kalau dia kena denda tuh yang kayak apa. Jadi jangan kaget nih loh, aku kan nggak berpenghasilan, tapi kok aku kena denda. Nah, karena NPWP-nya aktif dan tidak lapor. Makanya kalau NPWP-nya usahanya nggak berpenghasilan, mending dilakukan non efektif aja. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat yang NPWP-nya aktif tapi merasa tidak perlu membayar pajak karena di bawah PTKP, teman-teman juga tetap wajib lapor ya Pak ya, karena jika tidak lapor nanti akan ada denda ketika melebihi tanggal 31 Maret ya Pak ya untuk UP. Betul sekali. Baik. Nah, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Didit. Sebelum menutup acara, mungkin ada pesan penutup atau imbauan edukatif dari tim penyuluh KPP Pratama Malang Selatan untuk seluruh audiens Sobat SET ini Pak Didit. Oke, baik Sobat SET dan kawan pajak sekalian ya. Berdasarkan hasil pembahasan kami, yang kita bahas tadi ya, terkait NPWP, NIK, bayar pajak, lapor SPT. Sebenarnya pajak itu nggak ribet kok sebenarnya, hanya mindset masyarakat aja yang pajak itu harus bayar ya. Jadi pajak itu kita kenakan ketika wajib pajak itu sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, itu menjadi wajib pajak. Toh menjadi wajib pajak pun belum tentu membayar pajak kalau penghasilannya ya masih di bawah PTKP untuk karyawan, dan ketika untuk usahawan orang pribadi di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Jadi nggak usah takut nih kalau misalkan kawan pajak atau Sobat SET sekalian mau merintis usaha, mau merintis jadi konten kreator, mau daftar kerja misalkan ya, mau cari pengalaman, mungkin magang ya, kalau magang kan cari pengalaman nih, takut nih aku nanti magang selesai terus nggak lanjut kerja tapi dikenain pajak, nggak gitu. Kita tetap mendorong nih bagi kawan pajak Gen Z sekalian nih supaya tetap sejalan lah dengan apa yang ingin kalian lakukan. Sesuaikan lah, misalkan mau jadi konten kreator silakan, karena difasilitasi kok, jadi nggak perlu takut. Nah, tapi jangan lupa nih, karena udah difasilitasi, kalau sudah jadi orang sukses, sukses dalam artian penghasilannya udah melebihi PTKP atau omset usahanya udah lebih, jangan lupa kewajiban perpajakannya dilakukan. Ya, tetap jangan lupa nih kalau punya NPWP, lakukan lapor SPT setiap tahun untuk orang pribadi maksimal 31 Maret. Karena banyak nih mahasiswa-mahasiswa sekarang udah punya NPWP. Ditanyain pekerjaannya, Pak, masih sekolah, masih kuliah, tapi udah punya NPWP. Ya, nanti silakan tetap lakukan lapor SPT ketika NPWP-nya aktif. Ketika NPWP-nya nanti non efektif ya nggak wajib lapor. Ya, jangan lupa segala kanal layanan perpajakan itu kita sekarang menggunakan Cortex. Jadi nggak perlu lagi datang ke KPP. Ke KPP hanyalah untuk tempat menyampaikan konsultasi atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan KPP pun itu borderless, tidak harus di Malang Selatan, tidak harus di KPP Malang dan sebagainya. Di kota lain juga bisa kalau memang lagi di sana. Misalkan anak kuliahan nih KTP-nya kan beda sama tempat kampusnya. Silakan kalau mau konsultasi. Boleh kok nanya, nggak dimarahin kok sama petugasnya. Petugasnya baik-baik insya Allah. Baik, luar biasa sekali teman-teman ya. Terima kasih banyak atas pencerahan dan ilmu yang sangat bermanfaat Pak Didit selaku tim penyuluh KPP Pratama Malang Selatan.
Dan jangan lupa untuk Sobat SET, ikuti terus update podcast bersama SET di Instagram dan YouTube channel kami. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.